Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku santri kelas 9G MTS Kudsiyah. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Gusti Allah senantiasa meridhoi langkah-langkah kita, termasuk pembelajaran daring pada hari ini 26 Agustus 2020. Bibarokatil Fatihah. Baik, untuk pelajaran hari ini adalah Nahwu Jurumiyah dengan materi isim-isim mu'rab lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah mempelajari 4 isim mu'rab. Ada isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Untuk hari ini kita akan mempelajari 5 isim mu'rab berikutnya, yaitu nanti ada isim atau asma sitah, kemudian ada isim ghairu munsharif, jamak taksir, kemudian isim maksur dan isim mangkus. Baik, untuk isim mu'rab yang selanjutnya yaitu asma sitah. Ada 6 isim yang masuk dalam kategori asma sitah, yaitu abun, akhun, hamun, hanu, dzu, dan fu atau famun. Nanti famun itu mimnya dihilangkan menjadi fu. Masuk pada alamat i'rabnya. Untuk asma sitah ketika rafa alamatnya pakai waw, contoh abuka. Ketika nasab alamatnya berupa alif, abaka contohnya. Kemudian ketika jar alamatnya ya, contoh abika. Bisa kalian lihat contohnya, abuka berubah menjadi abaka ketika nasab dan berubah menjadi abika ketika dibaca jar. Inilah contoh perubahan yang terjadi pada asma sitah. Sekarang lihat contoh dalam kalimat berikut ini. Yang pertama, ja'a abuka, ja'a wasteko abuka sopo bapak iro, ayahmu telah datang. Lafal abuka, lafal abu ini termasuk asma sitah. Dibaca rafa alamatnya adalah wawu, abuka. Kemudian contoh yang kedua, ro'aitu abaka, ro'aitu ningali sapa ingsun abaka ing bapak ira, saya melihat ayahmu. Lafal abaka termasuk asma sitah, dibaca nasab, alamatnya adalah alif yang ada di belakang setelah huruf ba, abaka. Kemudian contoh yang ketiga, marortu bi abika, marortu liwat sapa ingsun bi abika kelawan bapak ira, saya bertemu dengan ayahmu. Ini lafal abika termasuk asma sitah, i'rabnya adalah jar, alamatnya ya, ya setelah huruf ba, bi abika. Baik, untuk isim yang selanjutnya adalah isim ghairu munsharif dengan pengertian isim yang tidak bisa ditanwin karena ada sebab-sebab khusus. Contoh yang pertama, umaru tidak boleh dibaca umarun, tidak boleh ada tanwinnya. Masajida tidak boleh masajidan, aswadu tidak boleh aswadun, dan contoh-contoh yang lain. Sekarang kita beralih pada alamat i'rabnya isim ghairu munsharif. Ketika rafa alamatnya pakai dhammah, contoh umaru. Ketika nasab alamatnya pakai fathah, contoh umara. Dan ketika jar juga dengan alamat fathah, umara. Baik, lihat contoh pada kalimat berikut. Yang pertama, ja'a umaru, umaru adalah isim ghairu munsharif. Ja'a wasteko umaru, sapa umar, dibaca rafa alamatnya pakai dhammah. Ro'aitu ningali sapa ingsun umaro ing umar,
Umar dibaca nasab, alamatnya pakai fathah. Marartu bi Umara, marartu liwat sapa ingsun bi Umara kelawan Umar. Umar alamatnya pakai fathah, i'rabnya jar. Baik, berikutnya isim yang ketiga adalah jamak taksir. Isim yang menunjukkan arti banyak namun berubah dari susunan bentuk mufradnya. Contohnya, kitabun ini bentuk mufrad, jamak taksirnya kutubun. Asalnya kitabun, alifnya hilang menjadi kutubun. Qolamun tanpa alif, tapi ternyata bentuk jamak taksirnya aqlamun, muncul hamzah, muncul alif. Kemudian rojulun, bentuk mufradnya kemudian berubah menjadi jamak taksirnya rijalun. Tiba-tiba muncul alif, ini yang disebut berubah dari susunan bentuk mufradnya. Maka secara rata-rata jamak taksir ini tidak ada rumus bakunya karena memang sifatnya simai atau mengikuti kebiasaan pengucapan orang-orang Arab. Sekarang kita akan membahas tentang alamat i'rab. Ketika rafa jamak taksir, alamat rafa'nya adalah dhammah, contoh kutubun. Ketika nasab fathah kutuban, ketika jar dibaca kasroh kutubin. Silahkan lihat contoh pada kalimat. Ketika rafa li kutubun, li iku tetep kedua ingsun, kutubun utawi piro-piro kitab. Saya mempunyai banyak kitab. Iki kutubun dibaca rafa, alamatnya dhammah. Kemudian ketika nasab hamaltu kutuban, hamaltu gawa sapa ingsun kutuban ing pira-pira kitab. Kutuban dibaca nasab, alamatnya fathah. Kemudian yang jar dhahabtu bihamli kutubin, saya pergi dengan membawa beberapa atau banyak kitab. Kutubin dibaca jar, alamatnya kasrah. Isim yang berikutnya adalah isim maksur. Pengertiannya isim mu'rab yang diakhiri dengan alif lazimah. Apa itu alif lazimah? Yaitu alif yang berada di akhir isim yang merupakan huruf asli, bukan tambahan. Biasanya sebelum alif itu berharokat fathah. Contoh al-fata artinya pemuda, al-mustafa artinya yang terpilih, Musa nama Musa, Isa dan nama Isa. Untuk alamat i'rab isim maksur ketika rafa dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kiraake, dikira-kirakan dalam lafal al-fata. Contoh yang kedua nasab fathah muqaddarah, dan ketika jar kasroh muqaddarah, yaitu kasroh yang dikira-kiraake, yang dikira-kira dalam lafal al-fata. Sekarang lihat pada contoh ketika rafa ja al-fata, ketika nasab ra'aitul fata, jar marartu bil fata. Kata al-fata yang atas, tengah dan yang bawah meskipun pengucapannya sama, akan tetapi alamatnya berbeda. Jika yang atas itu dhammah muqaddarah, yang tengah fathah muqaddarah, yang bawah kasroh muqaddarah. Isim yang kelima dalam pembahasan kali ini adalah isim mangkus. Pengertiannya yaitu isim mu'rab yang diakhiri dengan ya lazimah. Apa itu ya lazimah? Yaitu ya yang ada di akhir isim yang biasanya sebelumnya berharokat kasroh. Ya ini adalah termasuk huruf asli dari kata tersebut, bukan ya tambahan. Contoh di sini al-qadhi, ad-da'i dan al-ghazi. Ini semuanya contoh isim mangkus. Untuk alamat i'rab isim mangkus ketika rafa dhammah muqaddarah, dhammahnya tidak kelihatan. Ketika nasab fathahnya dhahirah, fathah yang kelihatan. Dan ketika jar kasrohnya muqaddarah atau tidak kelihatan. Contoh al-qadhi dhammahnya muqaddarah, al-qadhiyah fathahnya kelihatan dhahirah, dan al-qadhi kasrohnya muqaddarah. Silakan lihat contoh pada kalimat berikut. Ja'a al-qadhi dibaca rafa,
alamatnya adalah dhammah muqaddarah, dhammahnya tidak kelihatan. Kemudian ra'aitul qadhiya, nasab alamatnya fathah dan kelihatan. Yang ketiga marartu bil qadhi, alamat jernya adalah kasroh muqaddarah, kasroh yang tidak kelihatan.